Ini kita kembali ke isu yang sebelumnya, yaitu bukit algoritma ini ya. Kan Ya, dulu kita punya Teknopar ya di Puspitek gitu, ada Puspitek juga, Teknopar di Serpong gitu ya. Ya kan Taman Tekno ya namanya itu di daerah Serpong gitu. Tapi itu aja sudah proven gitu ya bahwa ini nggak bekerja seperti halnya apa yang kita harapkan gitu ya dengan munculnya kawasan yang bisa mempercepat pertumbuhan let's say teknologi dan inovasi gitu ya. Tapi kenapa masih ada kegelisahan gitu ya yang muncul dengan konsep-konsep baru kayak bukit algoritma ini, dan yang mengherankan di Twitter itu dimakan orang gitu ya. Dimakan orang dan menjadi sebuah pembahasan yang ya saya rasa mayoritas sangat sinis gitu dengan ide tersebut gitu. ya, kalau gue sih sebenarnya tidak terlalu masalah lah kalau misalnya ada seseorang yang punya ambisi atau punya visi untuk membangun sebuah area seperti apa yang dia lihat di California sana kan. Uh, tapi sebenarnya gini, kalau kita lihat ya, tidak ada satupun wilayah di Amerika Serikat itu, khususnya di California, yang secara resmi bernama Silicon Valley. Nggak ada gitu Silicon Valley City gitu, atau Silicon Valley atau kecamatan Silicon Valley nggak ada. Itu moniker aja, jadi semacam apa ya, nama julukan aja, apa ya, sekedar julukan aja gitu. Yang ada di sana itu adalah the Bay Area ya, yang itu nama resminya yang terdiri dari beberapa kota ya kan, kayak Palo Alto, San Jose, lalu kemudian San Francisco, Berkeley, ya kan, Portland dan Ini sebagainya gitu. juga Pak Muldoko juga bicara kan soal pengalihan Taman Mini ini juga akan memunculkan inovator muda gitu ya. Ya, Jadi ya. lagi Indonesia ini lagi demam, kalau kata kawan kita ini lagi demam ini Solikin Valley. Bukan Solik Lagi Cilikon. demam, demam, demam apa? Solikin Valley. Pak Muldoko mungkin lagi ini kali, butuh tempat buat bikin KLB baru gitu. Gila, gila. Ya itu loh maksudnya. Jadi tiap orang tuh punya imajinasi macam-macam. Saya tidak mengarah kepada sang inovator ini aja gitu loh, Prof. Tapi Ya, ya, ya. ada banyak yang tiba-tiba gandrung gitu loh bahasa Ya. Indonesianya gitu. Jadi gini sebenarnya, eh, cara pandang tentang sebuah area atau sebuah wilayah yang terdiri dari apa namanya, uh, terdiri dari beberapa elemen, ada inovatornya, ada penelitinya, ada engineer-nya, ada industrinya, lalu kemudian ada tempat tinggal dan sebagainya. Itu adalah cara pandang yang sebenarnya sudah usang, ya kan? Dan ini gue ingat banget gitu, selesai PhD tahun 2000-an gitu ya, awal pertengahan 2000-an, teori-teori mengenai ini itu banyak banget berkeliaran gitu dan dipakai beberapa negara gitu. Namanya itu teori cluster Oke. basically. Jadi clustering ya kan. Ya, ya. Clustering dipakai misalnya untuk aktivitas inovasi, clustering dipakai untuk aktivitas dagang dan sebagainya. Salah satu contoh misalnya di Bandung, itu teori cluster sudah diterapkan. Tahu nggak di mana? Di eh, daerah ini ya, Gerlong di situ ya, Gerkarlong, terus apa, Mbak Sumur Ada gitu dua ya. yang terkenal. Pertama Ciamplas, Hmm. ya kan. Kedua Cibaduyut. Oke, Sebenarnya cluster kan, Cibaduyut sepatu tuh ya. sepatu ya kan, itu cluster kan, jadi Ya. pengrajinnya, penjualnya, dan sebagainya gitu ya, tukang perbaiki sepatu dan sebagainya di situ, itu cluster itu sama seperti Silicon Valley. Lalu kemudian kalau Ciamplas itu khusus jeans dan kaos gitu kan. Ya, betul. Nah ini teori cluster gitu. Tapi ini udah, sebenarnya teori ini udah usang kalau kita bicara tentang upaya untuk meningkatkan aktivitas inovasi dan pengembangan sains dan teknologi.
Dan kalau kita lihat seperti lu bilang tadi kan, Indonesia sudah melakukan itu sejak tahun 70-an. Ya kan, jadi tahun 70-an itu sebenarnya ide awalnya itu datang dari Pak Sumitro, lalu kemudian diimplementasikan sama Pak Habibie ketika dia diberi lahan yang begitu luas di daerah Serpong sana, yang kemudian dia transformasi menjadi technological park. Yang dia kasih nama Puspiptek, agak susah sebutnya Puspiptek ya, Puspip. Kenapa bukan Habibie Park aja gitu, lebih gampang kan? Hub Park, Habibie Park, gitu kan? Gitu. Dan sebenarnya itu udah dan dilakukan secara sangat masif. Jadi ada 4 institusi pada saat itu yang menjadi tenants dari Puspiptek kan, ada Batan, ada LIPI, ada Kementerian Lingkungan, kemudian ada satu lagi itu kok gue lupa ya, PPT. Ada lab-lab canggih di situ pada saat itu gitu. Dan mereka saling berinteraksi satu sama lain, menghasilkan inovasi-inovasi yang luar biasa yang dipublikasikan dan dipakai di industri-industri BUMN. Ya kan, dan fasilitas di Puspiptek itu tidak hanya lab dan kantor, tapi juga ada perumahannya, ada sekolah, ya kan, ada ada masjid, ada tempat wisata dan sebagainya gitu. Sampai kemarin ada di Twitter ada yang bilang, waduh, gue baru tahu kalau ternyata gue lulusan SMA Silicon Valley. Maksudnya dia sekolahnya di sana di Puspiptek gitu. Yang wah, alumni SMA Silicon Valley. Iya, modelnya seperti itu sebenarnya, ya kan, sudah dilakukan oleh Indonesia gitu sejak tahun 70-an. Nah, tapi kemudian Puspiptek ini ya sebenarnya masih berfungsi kan sampai sekarang gitu. Tapi kemudian tidak terlalu produktif ya ketika kementeriannya sendiri itu sudah tidak memiliki otoritas yang kekuatan yang cukup untuk mendapatkan sumber daya dari pemerintah pusat gitu. Malah pesantren yang banyak di daerah situ, Prof. Ya di luar Puspiptek. Gitu. Iya, di daerah situ tuh banyak pesantren, malah yang tumbuh bukan perusahaan startup gitu. Orientasinya sudah bukan dunia kan, Bang. Iya. Orga. Sudah selesai. Nah, jadi dengan meleburnya Kementerian Ristek Dikti ini ke Kementerian Pendidikan, berbarengan dengan isu bukit algoritma ini gitu. jadi ironik gitu ngelihatnya. Ini ya, entah direncanakan entah enggak gitu ya. Gue nggak tahu, tapi ini kayaknya aduh ini jadi sangat menyedihkan gitu. Sebenarnya sinisme orang-orang di Twitter, netizen terhadap bukit algoritma ini bukan karena ide Silicon Valley, walaupun sebenarnya orang yang paham mengenai Silicon Valley itu tahu bahwa Silicon Valley itu konsep yang sudah usang gitu. Karena sekarang kan zamannya network, ya kan. Proyek di Silicon Valley itu bisa dikerjain di Surabaya, ya kan. Proyek pengembangan aplikasi atau teknologi digital lah ya, misalnya yang datang dari London, itu bisa dikerjakan sama anak-anak di Hyderabad di India gitu, atau bahkan di Vietnam. Jadi udah network. Jadi lu nggak butuh satu area di mana lu tinggal sama-sama di situ, kerja sama-sama dan sebagainya. Gitu. Apalagi pandemi gini kan. Apalagi pandemi seperti ini kan. Memang kalau kita lihat di Silicon Valley ya, di Palo Alto, kemudian San Jose itu ada beberapa headquarters dari perusahaan-perusahaan besar kan, misalnya Twitter, kemudian Facebook, Apple dan sebagainya gitu. Tapi kebanyakan proyek-proyek mereka juga dikerjakan oleh lab-lab yang berada di tempat lain, di negara lain gitu. Ya kan, artinya lu nggak perlu di situ. Bahkan beberapa tenants di daerah Silicon Valley itu pun juga mengambil keputusan untuk pindah ke negara lain. Kenapa? Karena mahal banget. Betul. Overpriced banget itu properti di Silicon Valley, di Bay Area itu ya. Di San Francisco aja untuk sewa apartemen one bedroom atau studio yang ukurannya mungkin 3x3, mungkin selevel dengan kamar kos gitu kan, itu $2.000 per bulan coba. Ya kan, gila itu. Dan belum lagi landed house di ini ya, di mana di kota kayak Palo Alto atau di Stanford dan sebagainya. Jadi mahal banget gitu. Mereka pindahin aja, sekalian juga
hire engineer atau coder yang gajinya lebih murah gitu, Betul. dengan kualitas yang sama, gitu kan? Iya. Gitu. Jadi lu nggak butuh, tidak perlu membawa 100 orang engineer dan saintis yang brilian dari Jakarta bawa ke Sukabumi, suruh tinggal di sana, suruh berpikir. Lu nggak perlu kemana-mana ya. Lu harus tinggal tetap di bukit selama 2 bulan. Kalau lu tidak menghasilkan aplikasi yang gue butuhin, lu nggak bisa keluar gitu. Ya, syukur kalau jadi aplikasi, Prof. Kalau jadinya ilmu hitam gimana? Bisa pulang dari situ pindahin gunung dia. Suruh bikin roket, wah untuk pindahin ini ya, orang gitu. Tiba-tiba bukan ngirim Bluetooth, ngirim paku kan. Malah ngirim paku nih kawan kan. Kirim ya. Padahal gini, kalau kita lihat nature dari global talent ya, para pekerja-pekerja startup atau inovator-inovator yang brilian itu, ini adalah generasi-generasi yang sangat urbanized. Betul. Mereka tuh nggak bisa tinggal di tempat yang tidak urban. Mereka maunya tinggal di apartemen yang nyaman, ya kan, ada Netflix, ada Disney Plus, ya kan, ke kantor pakai subway, pakai MRT, sambil bawa latte dari Starbucks atau Anomali gitu kan. Tiba di kantor kerja enak gitu, jam 5 keluar langsung main di bar, ke kafe, ya kan, nonton. Nah sekarang di Bukit Algoritma ada hiburan apa? Ya itu tadi. Denger jangkrik. Disuruh ngirim file malah ngirim paku nanti kan. Sama kaca-kaca beling. Nah ini Prof, gue pernah bahas di Total Politik juga, salah satu pidatonya Pak Jokowi. Ini karena kita berbicara masalah global talent in innovation field gitu ya. Dalam pidatonya Pak Jokowi di ulang tahun UNS ya, Solo, ketika itu Pak Jokowi bilang begini, universitas harus mengikuti labor market gitu. Ya. Jadi research agendanya harus diubah, dosen harus diubah visinya. Bagaimana caranya menyiapkan orang di universitas untuk alumni universitas yang siap untuk masuk ke labor market gitu. Ya, buat gue ini sebuah tujuan yang sangat anti terhadap inovasi gitu ya, karena kalau masuk labor market kan mostly adalah orang-orang yang sudah siap dengan menjadi skrup dari sistem yang sudah bekerja dan established gitu ya. Nah dengan pandangan Pak Jokowi mengenai universitas seperti ini gimana Prof menurut Anda Prof? Apakah mungkin kita ini menjadi salah satu supplier dari global talent in innovation gitu? Ya sebenarnya nggak salah juga sih kalau Pak Jokowi bilang begitu ya, karena memang dalam dalam masyarakat industrialis ya, kampus itu adalah pabrik SDM kan sebenarnya. Ya kan? Tapi yang jadi masalah adalah sejauh mana kualitas dari SDM yang dihasilkan oleh universitas yang ada di Indonesia gitu. Bukan sekedar karena yang dibutuhkan bukan sekedar orang yang punya ijazah, ya kan? Mereka yang punya skills, mereka yang punya kompetensi, mereka yang punya inisiatif. Nah kayak gini-gini kan butuh satu environment, butuh satu lingkungan kampus yang mendorong mereka untuk berkompetisi gitu, ya kan, mendorong mereka untuk berkreasi gitu kan, dan market itu akan mengikuti ketika yang kita hasilkan itu adalah talent-talent yang punya imajinasi, talent-talent yang punya visi, talent-talent yang punya skill yang spesifik untuk mengembangkan produk-produk yang dibutuhkan oleh masyarakat gitu. Jadi menurut saya mestinya itu yang didorong, ya kan. Artinya kampus itu pun harus diberi keleluasaan agar bisa melakukan transformasi menjadi kampus yang berbasis pada inovasi, bukan cuma kampus yang berbasis pada
memberi ijazah gitu. Lebih kepada Gitu. substansinya ya. Betul, Dan betul. dan Tapi kalau memang ini bukan pekerjaan gampang. Kita punya ribuan kampus, ribuan universitas di Indonesia dengan kualitas yang sebagian besar itu mediocre gitu. iya, Ya dan kan? ketika ada dana dari pemerintah bangun kelas semua kan. Katanya Betul, mau betul. mau inovasi tapi ruang diskusinya nggak ada, isinya Iya. kelas semua, tamannya nggak ada, isinya duit jadi kelas, jadi Iya. bangunan Akhirnya yang semuanya. dihasilkan adalah netizen yang suka marahin negara orang lain gitu. Suka ngebully negara orang lain gitu. Oke, dan ya ini banyak sih isu yang mau gua konfirmasi sebenarnya, tapi ada ada keterbatasan durasi gitu ya. Mungkin gua ingin satu aja secara umum nih Prof. Mungkin nanti kita bahas di kesempatan yang lain, tapi gua Ya, ingin nanya secara general gitu ya. Eh, Seberapa yakin inovasi dapat tumbuh di Indonesia di mana negara kita ini law enforcement-nya lemah gitu ya. Di mana kan inovasi itu kan mengandaikan bahwa kita punya apresiasi dan punya komitmen yang besar terhadap self ownership gitu, terhadap ya. Intellectual property rights. ya intellectual property rights. Ketika itu inovasi menjadi semakin besar, semakin progresif dan semakin menggurita gitu Ya, inovasi itu. ya. Kemarin aja soal lagu itu kan menurut gue itu kebijakan Pak Jokowi yang sangat progresif, tapi Betul. per hari ini gue sangat meyakini bahwa ini law enforcement-nya akan berantakan gitu. Ya, Nah ini gimana nih dalam iklim inovasi kita bisa yakin dengan inovasi yang dihasilkan dari berbagai macam policy ketika law enforcement kita masih bermasalah. Kalau Singapura, gila. Seperti yang Prof bilang, jangan-jangan bukan perusahaan yang dibutuhkan karena negaranya itulah sumber inovasi kalau di betul, Singapura gitu ya. betul, betul. Karena Ya, law enforcement-nya kuat dan Singapura didirikan oleh seorang lawyer gitu ya, pakar ya, hukum gitu, dan dia sadar betul dari awal negara ini didirikan harus punya fondasi yang kuat di dalam law enforcement gitu. Nah, sementara Indonesia didirikan oleh seorang arsitek gitu kan. ya, ya. Gitu yang tentunya menghasilkan perspektif yang sangat berbeda gitu. Gimana, Prof? Ini terakhir. Ya, jadi law enforcement terhadap intellectual property rights itu memang sangat penting buat sistem ekonomi yang berbasis pada kapitalisme ya. Karena kapitalisme itu baru bisa jalan ketika hak individu itu dihargai dan dilindungi, termasuk juga hak terhadap kekayaan intelektual. Jadi kekayaan intelektual itu adalah ide atau desain atau konsep atau atau karya engineering itu dianggap sebagai kekayaan intelektual yang perlu dilindungi supaya orang-orang termotivasi untuk mengeluarkan ide-ide baru, supaya orang-orang berkompetisi dan punya keinginan untuk menghasilkan inovasi yang untuk mendapatkan benefit kepada mereka gitu kan. Artinya perlu sebuah sistem yang melindungi kekayaan intelektual ini gitu. Dan itu yang terjadi di Amerika Serikat sebelum Amerika Serikat sendiri itu menjadi negara merdeka, ya kan. Hukum mengenai perlindungan hak intelektual itu sudah ada di Amerika sejak awal dan sampai sekarang kan, dan itu yang diikuti oleh negara-negara industri yang lain gitu. Nah itu memang sangat penting. Kalau misalnya tidak ada itu ya gue nggak perlu jadi seorang inovator, gue tinggal datang ke mall aja ngelihat orang-orang ini jualan apa nih, ya kan? Wah itu kayaknya menarik tuh idenya, gue caplok, gue bikin dengan lebih murah, kualitas yang lebih rendah, lalu kemudian gue jual dengan harga lebih murah gitu. Nah ya udah, akhirnya orang yang tadi yang mendesain barang ini dengan penuh semangat, dengan biaya yang tinggi, terus melihat ya kan, wah ide gue diambil orang, dicaplok begitu aja, lalu kemudian gue nggak mendapatkan manfaat, bahkan gue rugi karena orang-orang nggak mau beli barang gue karena dianggap lebih mahal daripada barang tiruan sana gitu. Nah, mestinya memang harus ada perlindungan yang kuat terhadap intellectual property rights ya.
Ya kan Tapi kemarin baru heboh soal misalnya ini di luar property rights ya, soal kurir Shopee yang ya sangat dieksploitasi gitu dalam tanda betul. kutip. Ini kan model proletariat baru gitu ya. Iya. Jadi Kalau itu sih isu yang sudah cukup sudah cukup sering diangkat oleh para sosiolog dan antropolog ya. Jadi memang di dalam model gig ekonomi atau ekonomi yang berbasis digital ini selalu ada potensi eksploitasi tenaga kerja, potensi eksploitasi buruh gitu. Karena mereka mencoba istilahnya itu memangkas biaya-biaya di dalam sistem jasa konvensional kan. Tapi kemudian akhirnya buruh menjadi salah satu komponen yang direduksi biayanya gitu. Itu yang kita lihat di Gojek, itu yang kita lihat di Grab dan sebagainya gitu kan. Karena itu makanya ada beberapa negara mengeluarkan aturan di mana pekerja-pekerja dari gig ekonomi ini itu dianggap sebagai employee, sebagai karyawan, bukan sebagai partner, supaya mereka mendapatkan benefit dan perlindungan yang cukup baik dari perusahaan yang menjadi employer mereka gitu. Nah, jadi itu yang perlu kita kritisi lagi. Tapi kembali lagi ke soal inovasi, selain perlindungan terhadap hak intelektual, hak kekayaan intelektual, ada satu kondisi lagi yang sangat penting menurut gue yang mendorong inovasi itu bisa berkembang dengan sangat pesat di masyarakat, yaitu kebebasan, freedom. Tanpa freedom, tanpa kebebasan, sulit untuk membangun sebuah masyarakat yang inovatif. Karena inovasi itu muncul dari imajinasi, muncul dari kegilaan, muncul dari kenakalan, ya kan, untuk berpikir menyimpang gitu. Inovasi itu muncul dari cara berpikir yang berbeda. Nah, ketika kita dihukum karena berpikir menyimpang, karena dianggap nakal, karena dianggap melanggar aturan, akhirnya orang merasa bahwa tidak bebas, merasa tidak bebas untuk mengeluarkan inovasi yang bisa jadi memberi manfaat ke masyarakat gitu. Nah itu, dan kenakalan ini mestinya kenakalan atau kebebasan seperti ini mestinya dikultivasi di kampus-kampus, ya kan, di tempat di mana mahasiswa itu seharusnya memiliki kebebasan untuk berpikir secara liar, untuk berimajinasi secara luas, sehingga mereka bisa mendapatkan menghasilkan konsep-konsep baru yang akan meningkatkan kualitas hidup kita sebagai sebuah masyarakat. Ya agak berat kalau misalnya kampusnya kayak sekarang dikasih jam malam, dikasih larangan ini, larangan itu. Betul, kalau misalnya individu itu dibatasi, ya akhirnya kebebasan itu pun juga terkungkung, dan kemampuan kita berimajinasi dan menghasilkan inovasi pun akhirnya menjadi berkurang. Gitu. Oke, Prof. Terima kasih banyak waktunya, Prof. Sufi Karamir. Semoga nanti saya melihat Anda berfoto di Istana Burung. Mudah-mudahan burungnya nggak terbang ya. Kalau terbangnya ditangkap dong. Ya. Ya itu burungnya kurang sangkar itu. Harusnya dikasih sangkar ya. Dirantai lah kakinya gitu. Oke, Prof. Semoga kita tidak terjebak lagi dengan nostalgia Pak Habibie ini ya. Belajar we have to move on. Iya, dan ya kita harus menyadari diri kita punya sejarah kita sendiri gitu. Tetapi belajar dari sejarah itu tetap penting supaya kita bisa menghindari melakukan kesalahan yang sama dan bisa mencontoh apa yang sudah berhasil dilakukan gitu. Ya, dan untuk supaya teman-teman penonton netizen subscriber Total Politik ini bisa belajar sejarah, gue mau share buku gue. Ya. Jadi bisa download di s.id/technostate. Nanti tolong ditaruh kasih ini aja, kasih ya. Anda WA-in ke saya aja, nanti saya kasih di description. Oke, sip. Ya, tinggal download di. Atau taruh aja teks di sini biar gampang gitu. Ya. Siap, Prof. Ya.
Oke, Sip. mungkin itu aja hari ini. Sampai jumpa lagi di Total Politik berikutnya bersama teman mikir, Prof. Zulfikar Amir. Ya, nih biar gue minimal ya agak-agak bisa lah mikir kayak profesor kan. Walaupun pertanyaan gue selalu dianggap menarik. Kalau pertanyaan menarik artinya Anda tidak baca. Sampai jumpa lagi di Total Politik berikutnya. Oke, bisa.